Selamat siang Tribunor, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 2 Oktober 2024, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Disperindak surati pedagang untuk segera tempati lapak gedung baru Pasar Mardika, deadline hari ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Pemerintah Provinsi Maluku mengeluarkan surat pemberitahuan untuk para pedagang yang belum menempati lapak di gedung baru Pasar Mardika. Pantauan tribunambon.com Selasa 1 Oktober 2024. Surat pemberitahuan ditempel pada masing-masing meja serta dinding lapak pedagang yang ditinggal kosong baik di lantai 1 dan lantai 2. Sedangkan di lantai 3 dan 4 tidak ditemukan surat pemberitahuan tersebut. Isi surat tersebut menegaskan untuk pedagang yang terverifikasi di gedung baru Pasar Mardika untuk segera menempati kios los meja paling lambat hingga Rabu 2 Oktober 2024 hari ini. Juga tertera nama pemilik lapak serta jenis komoditi yang dijualnya. Nur Aini, salah seorang pedagang di lantai 2 yang menyaksikan penempelan surat dari petugas, mengatakan langkah tersebut sudah tepat dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan para pedagang masuk ke dalam gedung. Langkah itu sudah tepat. Kalau bagi beta pribadi bagus, karena kan katanya sudah di dalam selama ini sepi. Jadi bisa menarik. Ya. Masih dari Pasar Mardika, Kota Ambon, Tribunor, sampah di gedung baru Pasar Mardika disebut jadi tanggung jawab Disperindak Maluku. Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan atau DLHP Kota Ambon tak urusi sampah di area gedung baru Pasar Mardika. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Persampahan DLHP Kota Ambon Nizar kepada tribunambon.com lewat telepon seluler Selasa 1 Oktober 2024. Ditegaskan masalah penumpukan sampah pada area tersebut merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku. Pihaknya pun tak bisa dapat berbuat apa-apa. Diberitakan sebelumnya sampah menumpuk di belakang gedung baru Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, 4 bulan lebih belum diangkut. Akibat kelamaan tidak diangkut, sampah tersebut telah menumpuk 2 meter lebih. Bahkan area pintu darurat pun tertutup karena tumpukan sampah itu. Keberadaan sampah itu mengeluarkan bau tak sedap hingga mengganggu kenyamanan pedagang dan pengendara yang melintas di area tersebut. Bahkan Tribuners tak jarang belatung hingga di lapaknya, terlebih saat hujan mengguyur Kota Ambon. Hal tersebut disampaikan salah seorang pedagang, Lina, saat ditemui tribunambon.com Senin 30 September 2024 sekitar pukul setengah 3 sore di lokasi. Hingga berita ini diterbitkan, tumpukan sampah belum juga diangkut.
Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Presiden Jokowi batal kunjungi Maluku, ini alasannya. Presiden Republik Indonesia atau RI Joko Widodo atau Jokowi membatalkan kunjungan kerjanya ke Maluku. Padahal sesuai jadwal pada 3-4 Oktober 2024 besok, Jokowi akan turun ke sejumlah daerah yakni di Kabupaten Boro Selatan dan Kabupaten Seram bagian timur. Kepada tribunambon.com, PLH Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin mengungkapkan, direncanakan hari ini ada pertemuan antara Forkopimda dan instansi terkait guna pemantapan kunjungan kerja Presiden. Sebelumnya juga tim Advance Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres telah turun ke sejumlah daerah di Maluku yang menjadi titik kunjungan Presiden. Namun surat dari Istana Kepresidenan mengkonfirmasikan bahwa kunjungan Jokowi dibatalkan. Meski dibatalkan, Tribuners, Sabirin mengatakan pemerintah provinsi telah menyurati istana dan menyatakan kesiapan jika Presiden akan berkunjung ke Maluku sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Selanjutnya, Tribuners, dalam surat dari Istana Kepresidenan tidak membeberkan alasan kunjungan itu ditunda, sehingga menurut Sabirin penundaan itu lantaran ada agenda penting lainnya yang harus dihadiri Presiden. Dirinya juga menampik tudingan jika batalnya kunjungan Presiden akibat penolakan dari sejumlah tokoh pemuda di Maluku. Instansi terkait, baik yang ada di Provinsi, Kota Ambon, dan Buru Selatan, serta Seram bagian timur. Rencananya adalah pemantapan untuk kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo yang direncanakan tanggal 3-4 Oktober 2024. Lalu ada tim Advance sudah turun dengan Paspampres sejak hari Minggu. Lalu sudah dipersiapkan titik-titik kunjungan. Ternyata mendadak ada informasi dari Istana Kepresidenan bahwasanya kunjungan kerja Bapak Presiden tanggal 3-4 itu ditunda. Oleh karena itu, kita segera menyurati undangan untuk penundaan kunjungan Bapak Presiden. Nantinya di waktu yang tepat nanti kita, kalau memang beliau jadi mengunjungi Pungker di Provinsi Maluku sebelum mengakhiri masa tugasnya tanggal 20 Oktober nanti, kita juga siap untuk melakukan rapat koordinasi dengan instansi dan Forkopimda terkait lainnya. Kita ke Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, PJ Bupati Malora minta harap kesaktian Pancasila jadi momentum perkuat semangat persatuan bangsa. Penjabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora Jasmono bertindak selaku inspektur upacara dan memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024 yang dipusatkan di lapangan upacara Dinas Pendidikan setempat. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2024 ini mengusung tema Bersama Pancasila Kita Wujudkan Indonesia Emas. Pantauan tribunambon.com Selasa 1 Oktober 2024, Jasmono tiba di tempat upacara pada pukul 9 pagi, didampingi PJ Sekda dan pimpinan OPD. Rangkaian upacara dimulai dengan salam kebangsaan penghormatan kebesaran yang diikuti oleh laporan komandan upacara kepada PJ Bupati Malora. Upacara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dalam arahannya, Jasmono menegaskan Pancasila menjadi nilai-nilai leluhur bangsa yang harus menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia.
Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila harus dijadikan momentum untuk kita kembali mengenang sejarah perjuangan bangsa dan dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Sekaligus Tribuners sebutnya menjadi sarana untuk memperkuat semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk dapat mengimplementasikan nilai Pancasila itu sendiri. Ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan pertama Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berikut. Hadirin disilahkan duduk kembali. Undang-Undang Dasar 1945. Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan beri kemanusiaan dan beri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan. Tribuners UK Point, segini harta kekayaan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Terhitung 56 hari menuju pemilihan calon kepala daerah yang berlangsung serentak seluruh Indonesia. Di kota Ambon sendiri ada 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Tribuners mungkin saja sudah menempatkan pilihan pada salah satu paslon atau masih bingung siapa yang bakal dicoblos pada 27 November 2024 mendatang. Namun tahukah Anda seberapa besar kekayaan mereka? Berdasarkan informasi yang dirangkum tribunambon.com dari laman lhkpn.kpk.go.id, berikut harta kekayaan keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Pertama, paslon nomor urut 1, Agus Riri Masih dan Novan Lim, memiliki total kekayaan senilai 13 miliar. Riri Masih memiliki kekayaan bersih 9,7 miliar, sementara wakilnya Lim 3,7 miliar. Kemudian paslon nomor urut 2 Bodewin Watimena Eli Toisuta memiliki total kekayaan senilai 6,1 miliar. Watimena memiliki kekayaan bersih senilai 5,4 miliar, sementara wakilnya Toisuta yang juga mantan Ketua DPRD Kota Ambon memiliki kekayaan 774 juta sekian. Paslon nomor urut 3 Tadi Salampesi dan Emily Domingus Luhukai memiliki total kekayaan 869 juta lebih. Calon wali kota yang menjanjikan UMR Kota Ambon naik hingga 5 juta itu ternyata memiliki kekayaan senilai 569 juta lebih. Sedangkan wakilnya Luhukai memiliki kekayaan bersih 300 juta. Paslon nomor urut 4 Yan Ceweno dan Syarif Bakri Asyatri memiliki total kekayaan 4,4 miliar. Weno selaku politisi senior pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Ambon tahun 1999 hingga 2004 memiliki kekayaan bersih 4 miliar. Dibanding jauh, wakilnya Syarif hanya memiliki kekayaan 421 juta. Berdasarkan data tersebut, maka paslon nomor urut 1 memiliki jumlah kekayaan paling banyak. Sedangkan paslon nomor urut 3 memiliki harta paling sedikit dibanding para saingannya. Selanjutnya, calon wali kota dan wakil wali kota Bapak Dr. Andus Bodwin Melkias Watimena MSI dan Ibu Eli Toisuta Esos dipersilakan. Baik Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 2 Oktober 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.